Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Harul Umam, NPM 19 11 10 0009. Saya dari jurusan PGMI UIN Raden Intan Lampung, kelas A semester 3. Di sini saya dengan dua rekan saya, yaitu Alifia Syafira dan Alifia Dara Agustin, akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas oleh dosen pengampu Bapak Ridho Agung Juwantara MPD dengan judul besar Konsep Ontologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Saya ulangi, dengan judul besar Konsep Ontologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Oke, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama ada hakikat dan pengertian ontologi. Apa sih hakikat dan pengertian ontologi? Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu being dan logos. Maksudnya, ontologi berasal dari bahasa Yunani itu adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Jadi maksud dari arti being dan logos adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut para ahli, ada salah satu ahli mengemukakan pendapatnya. Menurut Lois S. Katsoff, bahwasanya ontologi adalah sesuatu yang mengajarkan bahwa ontologi itu mencari ultimatum reality. Maksudnya mencari ultimatum yang reality. Bisa dikatakan seperti itu, mengapa? Karena cabang-cabang dari filsafat ontologi yang membicarakan tentang segala sesuatunya itu adalah sifatnya itu ada. Maksudnya dari perkataan Lois S. Katsoff tadi mengatakan bahwa filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada, maksudnya berupa fakta yang terjadi, apapun yang terjadi, itulah. Jadi tidak ada campur tangan dan pendapat-pendapat dari bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, ataupun para ahli-ahli yang lain. Yang kedua, Lois S. Katsoff juga membagi ontologi ke dalam 3 bagian. Di antaranya 3 bagian itu sangat berpengaruh penting dalam suatu ontologi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada ontologi bersahaja, yang kedua ada ontologi kuantitatif, yang ketiga ada ontologi monistik. Apa sih ontologi bersahaja? Ontologi bersahaja adalah ontologi yang mengajarkan segala sesuatunya dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Apa adanya itu, ya itulah yang bersahaja. Sifatnya itu bersahaja kepada semua. Yang kedua, ada ontologi kuantitatif. Ontologi kuantitatif adalah ontologi yang di dalamnya itu dipertanyakan mengenai tunggal dan jamaknya. Jadi, tunggal dan jamaknya dari ontologi kuantitatif itu dipertanyakan. Nah, kita itu mengambil pertanyaan. Nah, kita itu menjawab pertanyaan yang ada di dalam ontologi yang tunggal dan jamak ini, karena dia itu sifatnya belum jelas. Yang ketiga ada ontologi monistik. Ontologi monistik itu adalah suatu ontologi yang melahirkan monistik atau idealisme. Bukan idealisme, idealisme. Maksudnya apa idealisme? Bahwasanya suatu ontologi itu mengajarkan adanya temuan-temuan yang baru, akan kita temu yang baru. Sedangkan yang kedua, kita beralih ke bab yang kedua, ada ruang lingkup kajian ontologi. Ruang lingkup kajian ontologi dalam pendapat tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup ontologi. Hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan bahas tentang hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Pendidikan
atau pendidik menurut Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dan unggul. Jadi maksud dari Marimba sendiri itu membentuk karakteristik anak didik menjadi tanggap, kepribadiannya menjadi unggul, sekatan, mempunyai jiwa jasmani dan rohani yang baik pada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, beberapa pendidik juga mengemukakan bahwasanya ada sesuatu yang penting, bahwa dalam pendidikan perlu adanya unsur-unsur atau faktor-faktor pendorong yang penting dalam suatu pendidikan, misalnya sekolah, TPA, dan lain sebagainya, mungkin perkuliahan, khususnya kita mengajar di SD. Ada suatu unsur yang sangat penting dalam suatu pendidikan. Yang pertama, adanya usaha atau kegiatan yang bersifat membimbing yang dilakukan secara sadar. Sama aja kita itu ada usaha. Pertama, kalau kita mau suatu itu pasti ada niat. Nah, niat ini yang terpenting dalam suatunya. Kita ada niat, ada usaha. Kemudian yang kedua, dalam kita melakukan unsur-unsur penting dalam pendidikan, yang kedua itu adanya pendidik atau guru. Biasa di sekolah disebut guru. Adanya pendidik ini sangat penting, yang akan mengajarkan siswa nantinya akan belajar menjadi tahu, akan belajar menjadi bisa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peserta didik atau siswa-siswi. Dalam bahasa Jermannya murid. Adanya murid dalam suatu sekolahan, karena murid itu adalah suatu penunjang utama adanya di dalam pendidikan. Yang keempat, mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Pendidikan itu akan ditujukan kemana? Sifat atau moral atau karakteristik siswa dan lain-lain sebagainya. Yang kelima itu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, perlengkapan yang memadai, seluruhnya memadai. Jadi sudah lengkapnya suatu pendidik, unsur-unsur pendidik dalam itu adalah adanya 5 unsur tersebut. Yang kedua, bahwasanya hakikat tujuan dari pendidikan Islam. Hakikat tujuan dari pendidikan Islam bahwa setiap pendidik mempunyai satu tujuan. Hakikat dari pendidikan Islam adalah mengajarkan anak menjadi tahu tentang ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang sangat penting bagi anak-anak. Yang ketiga itu ada hakikat kurikulum pendidikan Islam, atau yang terakhir. Hakikat kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidik sekaligus menjadi pedoman. Jadi pedoman kita dalam melakukan di sekolahan itu adalah kurikulum, karena menjadi pedoman dalam suatu pelaksanaan pengajaran dan semua jenis tingkat pendidikan. Maka harus adanya kurikulum untuk mengatur suatu organisasi pendidik dan menjadi pedoman bagi para pendidik. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alifia Safira dan Alifia Dara. Terima kasih. C. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Telah kita ketahui bahwasanya ontologi ialah suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan. Maka dengan ini, tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendidikan membawa anak menuju kepada kedewasaan. Dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Tanpa
pendidikan, manusia tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Secara khusus, pendidikan difungsikan untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam diri manusia. Dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan yang hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa manusia, pendidikan tak pernah ada. D. Ontologi filsafat pendidikan menurut beberapa aliran. 1. Pandangan ontologi progresivisme. Aplikasi pandangan ini terhadap pendidikan adalah pada saat proses pembelajaran, agar anak dapat memahami apa yang dipelajari, mereka harus mengalami secara langsung. Untuk mendapatkan pengalaman secara langsung, anak dapat diajak untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya eksperimen, pengamatan, diskusi kelompok, observasi, wawancara, bermain peran, dan lain-lain. 2. Pandangan ontologi esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Tujuan aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Aplikasi dalam setiap kegiatan belajar mengajar, guru diselipkan nilai-nilai keagamaan, antara lain sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Dilakukan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Pandangan ontologi perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalikan keadaan sekarang. Ontologi perennialisme menyatakan segala yang ada di alam ini terdiri dari materi dan bentuk, atau badan dan jiwa yang disebut dengan substansi. Manusia tidak jarang dikuasai oleh sifat eksistensi keduniaan. Maka dengan suasana ini, manusia dapat bergerak menuju tujuan teologis, dalam hal ini untuk mendekatkan diri kepada supernatural atau Tuhan yang merupakan pencipta manusia itu sendiri dan merupakan tujuan akhir. 4. Pandangan ontologi rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realitas itu bersifat universal. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat dengan nilai dan norma yang benar demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang objek-objek dalam ontologi. 1. Apa saja objek-objek dalam ontologi? Beberapa ahli mengelompokkan objek atau lapangan ilmu pengetahuan ke dalam ilmu pengetahuan alam dan manusia. Beberapa cabang ilmu pengetahuan memiliki objek material yang sama, yaitu manusia atau tingkah laku manusia. Terdapat beberapa segi atau aspek dari tingkah laku manusia, seperti aspek-aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Terdapat juga aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai insan politik, sebagai insan ekonomi, dan sebagai insan hukum atau sebagai insan sejarah. Namun, untuk memahami konsep manusia dapat juga dilakukan pendekatan-pendekatan melalui ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek material, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan. Yang B, objek formal,
objek formal, yaitu objek atau lapangan, jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja, seperti manusia sakit untuk rumah sakit. Dan yang kedua adalah hakikat objek telaah ilmu. Telaah filsafat yang membahas tentang hal nyata adalah metafisika yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah, di belakang atau melampaui, dan fisika yang berarti nyata. Maka dari itu, metafisika berkaitan dengan hal-hal di belakang dunia nyata. Metafisika akan membahas hal-hal yang di luar penangkapan panca indera. 3. Daya tangkap manusia terhadap objek ilmu. Daya tangkap manusia terhadap kenyataan selalu berdasar pada asumsi. Sebelum memilih asumsi yang akan digunakan, perlu dilakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan A. Hukum-hukum yang mengatur kejadian alam yang diasumsikan terdiri dari 4 alternatif, yaitu free will, deterministik, probabilistik, dan nasib. B. Cakupan yang dipelajari ilmu. Apakah berkaitan dengan keseluruhan umat manusia, hanya individu tertentu, atau hanya sebagian besar dari manusia? C. Hukum yang dikehendaki. Ilmu yang memiliki alternatif yaitu mutlak atau probabilistik. Sifat mutlak tidak dikehendaki oleh ilmu karena tidak realistik, dan ilmu bertugas untuk mengompromikan antara pilihan mutlak dengan individu, dan ilmu mempelajari hukum yang berkenaan dengan sebagian besar manusia. D. Pengertian probabilistik. Ilmu hanya memberikan peluang-peluang kepastian dari kejadian peristiwa. Oleh karena itu, sifat ilmu mencakup: yang pertama, relatif atau tidak mutlak. Yang kedua, memberi pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberi perspektif penyediaan jaminan. Yang keempat, memberi perspektif perhitungan untung rugi. Yang kelima, memberi perspektif resiko. Yang keenam, membantu manusia secara pragmatis. E. Asumsi yang digunakan ilmu. Yang pertama, asumsi merupakan landasan terciptanya ilmu yang sistematis, konsisten, dan analitik sesuai kenyataan. Yang kedua, asumsi berperan sebagai titik tolak pengembangan model, strategi, dan praktik suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, perbedaan pandangan terhadap objek yang nyata karena terdapat perbedaan skala observasi. F. Spesialisasi disiplin ilmu memberikan pembatasan pada asumsi yang spesialis pula untuk pengetahuan yang analistik dan atau monodisiplin, tapi tidak untuk pengetahuan yang multidisiplin. Aspek dalam pengambilan yang G. Aspek dalam pengambilan asumsi meliputi relevansi dengan tujuan teori dan operasionalisasi yang disebut juga asumsi telaah keilmuan. Hasil kesimpulan dari kenyataan apa adanya yang disebut telaah moral dan keharusan untuk diekspresikan. F. Implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan pendidikan. Muatan kurikulum dan metode pengajaran sangat menekankan pentingnya pandangan filsafat pendidikan yang sangat menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan, keyakinan, atau pandangan hidup individu atau masyarakat yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga didukung oleh fakta yang secara eksplisit maupun implisit mengatakan bahwa setiap ide, keputusan, atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pandangan filsafat, agama, maupun sains mengenai hakikat manusia, baik jasmani maupun rohani. Implisit ontologi secara nyata dapat dibuktikan di dunia pendidikan. Pada sebagian SMA,
Mata pelajaran yang terpokok pangkal pada ide seperti kesusastraan umpamanya masih dianggap oleh sebagian masyarakat mempunyai derajat lebih tinggi. Seluruh kurikulum berisi macam-macam mata pelajaran yang telah diatur dan diterapkan secara hierarki. Di SMA terdapat pula mata pelajaran yang isinya mengandung ide dan konsep-konsep. Pada tingkatan universitas, pandangan kaum idealis ini lebih jelas lagi penerapannya. Pengetahuan seni budaya adalah seni studi yang mempersiapkan bahan pemikiran dan kebebasan berpikir. Bidang studi yang dianggap penting adalah mata kuliah yang bersifat teoristik. Selain itu, pandangan ontologi ini secara praktis akan menjadi masalah utama pendidikan, sebab anak bergaul dengan lingkungannya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Anak-anak di sekolah atau masyarakat akan menghadapi realita, objek pengalaman, benda mati, subhuman, dan human. Anak-anak harus dibimbing untuk memahami realitas dunia yang nyata ini dan untuk membimbing pengertian anak-anak dalam memahami suatu realita bukanlah semata-mata kewajiban sekolah atau pendidikan. Kewajiban sekolah juga untuk membina kesabaran tentang kebenaran yang berpangkal atau realita. Ini berarti realita itu sebagai tahap pertama, sebagai stimulus untuk menyelami kebenaran. Anak-anak secara sistematis wajib dibina potensi berpikir kritis untuk mengerti kebenaran. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut, diharapkan anak-anak mampu mengerti perubahan-perubahan di dalam lingkungan hidupnya, baik tentang adat istiadat, tata sosial, dan pola-pola masyarakat, maupun tentang nilai-nilai moral dan hukum. Daya pikir yang kritis akan sangat membantu pengertian tersebut. Kewajiban pendidikan kualitasnya dengan ontologi ini ialah membina daya pikir yang tinggi dan kritis pada anak. Implikasi pandangan ontologi terhadap pendidikan adalah hanya bahwa dunia pengalaman manusia yang harus memperkaya kepribadian bukanlah hanya alam raya dan isinya, dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari, melainkan dengan sesuatu yang tak terbatas, realita fisis, spiritual yang tetap dan berubah-ubah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.